gitu, malah dibangun gitu. Oh, berarti kan ini suatu hal yang luar biasa nih. Bagaimana nih Pak gitu, dan ini hari ini saya dengan senang hati kami dengan teman-teman Kopi Hangat Arena Ya. Benar ya? Mulai. Halo. Mbak Iranya jaringannya terganggu itu Pak Iksan. Oh, oke. Kemungkinan mereka kemungkinan. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Gimana Roh Gembong Pak Iksan? Halo. Halo. Ya. Halo Pak Dika. Ya. Ya, halo. Dengaran ya? Kedengaran ya? Kedengaran semua. Ya, iya kita hari ini kedatangan tamu, owner dari Mr. Gembong ya. Mr. Gembong yang luar biasa sekali, beliau bangkit dari keterpurukan, mulai nol bangkit dari keterpurukan, dan sekarang ini di saat orang-orang mengeluh tentang keterpurukan di kala pandemi ini, beliau malah terus bangun, usahanya terus lancar gitu. Gimana nih Pak, apa nih yang terjadi? Kita dengan senang hati dengar nih Pak dari Pak Ihsan. Monggo silakan Pak Ihsan dan sekalian memperkenalkan usahanya lebih dalam lagi Pak. Monggo ya, silakan Pak Ihsan. Ya, jadi mulai langsung dari perusahaannya aja ya. Oke Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ira Damayanti Pohan yang telah memberikan saya khususnya di sini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua di sini yang saya lihat ada Pak Dika ya, ada Coach Dedi dan yang lainnya. Masya Allah ada Kang Chandra nih di Bandung ya. Sehat semua kabarnya ya. Infonya Abi Darwis katanya mau ke sini nih, katanya tadi kata Wildan. Oh, udah ada Abi Darwis di sini. Coach Abi Darwis di sini nih. Itu diam-diam kasih motivasinya luar biasa itu. Langsung jatuh. Iya. Nah, monggo silakan Pak Ihsan. Ya, kita berharap semua amal ibadah puasa kita baik hari ini dan yang sudah-sudah diterima oleh Allah, dan sebagai ganjarannya mudah-mudahan Allah menempatkan kita di surganya kelak ya. Amin. Nah, ada masalah usaha atau bisnis? Halo? Iya Pak, iya Pak. Ya, ini lagi di-mute semua nih, jadi kita menyimak. Adapun usaha atau masalah terkait bisnis, bagaimana bangkit dari keterpurukan, sebenarnya keterpurukan saya bukan sekarang ini. Bukan kibir atau sombong itu maksud saya. Keterpurukan itu alhamdulillah udah lewat di masa-masa yang lalu. Cuma memang untuk bisnis sekarang ini bisa dibilang banyak kan memang teman-teman ada yang stuck gitu ya. Kalau saya di usaha yang satu lagi memang sama stuck gitu ya. Tapi ya memang semua stay menunggu, tinggal transaksi udah, tinggal proses pembayaran yang mungkin tertunda dengan saat-saat seperti ini. Dan keterpurukan itu ya bukan sekali dua kali yang saya rasakan. Ya jujur kalau sekarang memang kita di masa pandemi ini memutar otak bagaimana supaya ada income dari yang lain. Dan usaha yang saya rintis di masa COVID ini sebenarnya bukan baru, tapi usaha lama yang udah saya bangun sejak 2010. 2010 itu kan saya pernah bisnis seafood, ekspor ke Xiamen, ke Guangzhou, ke Shanghai, berupa kepiting saat itu, dan ikan-ikanan ke Singapura juga sempat. Nah, cuma sempat off tahun 2014, terakhir saya main ketika saya udah fokus di dunia properti atau land development, pengadaan lahan lah gitu ya, pada khususnya. Nah, saya lihat termotivasi dari guru-guru kita bahwa terakhir waktu kita ketemuan di Citos Cilandak ya, Tonskar, bersama guru kita, Pak Mardigu itu, dan beliau katakan saat ini
kesempatan buat kita kalau mau nyalip di tikungan. Nah itu sangat berkesan sekali pada saya saat ngaji Rabuan itu gitu ya. Karena kalau ngaji memang saya berusaha untuk khusyuk gitu ya. Mau nyender-nyender sembari tidur tapi telinga mudah-mudahan masih bisa dengar gitu. Nah, saya sangat terkesan sekali dengan perkataan beliau bahwa di masa-masa saat seperti ini kalau mau tumbuh, jangan malah ikut down atau drop gitu ya. Saat orang berpikiran negatif atau mindset-nya negatif, positif. Di saat seperti ini. Nah, cuma saya juga bingung mau berbuat apa. Saat itu belum ada gambaran. Nah, alhamdulillah Allah ilhami satu usaha yang memang udah pernah saya jalani. Kenapa saya nggak coba saat masa seperti ini? Yang orang itu takut keluar rumah yang pertama, dan supply chain ke supermarket juga terganggu, bahkan terhambat, dan bahkan mal-malnya sendiri tutup gitu ya. Yang biasanya mereka mendapatkan bahan-bahan seperti seafood, udang, kepiting, ikan, dan yang lainnya itu dengan mudah di pasar atau di supermarket. Kenapa saya nggak coba lempar ke online lah gitu ya, untuk menawarkan seafood atau hasil produk seafood yang kita punya. Nah, saya coba bangkitkan lagi, mula-mula iseng aja, share ke grup seperti ke grup MMBC, grup TL Community ya, dan yang lainnya, Arena Reseller dan yang lainnya. Ternyata responnya luar biasa gitu ya. Responnya luar biasa, dan saya juga mengupload status di WhatsApp, di Facebook, di WhatsApp yang alhamdulillah setiap saya lempar status itu nggak kurang dari 200 sampai 250 orang itu bisa melihat, dan itu responnya luar biasa, dan yang melihat rata-rata memang kalangan menengah ke atas gitu ya, atau yang mau jadi reseller dan distributor, sehingga pada saat itu banyak yang mendaftar untuk jadi distributor dan reseller, bahkan dari konsumen langsung. Nah, saya berpikir kenapa nggak sekalian aja saya besarin gitu kan. Kalau guru kita bilang ya itu dia, ini kayaknya saat-saat kalau uang prestasi saya atau tafsiran saya ya, yang dimaksud menyalip di tikungan ini kayak gini diantaranya kali ini gitu ya. Saat-saat para supplier atau pemain seafood yang lain lagi pada down, bahkan pelaku usahanya seperti petambak udangnya, ikannya lagi pada ketir-ketir, susah jualnya. Kenapa kita nggak jadi wadah mereka dan nggak jadi sarana atau perantara para buyer gitu kan? Nah, akhirnya saya langsung ketemu janjian dengan tim teman-teman kita juga di MMBC yang punya link ke bagian digital marketing dengan garansi dan low payment-nya dan dispensasi pembayarannya yang luar biasa mudah gitu ya. Jadi saya coba dan ternyata memang Masya Allah, di luar dugaan semua. Di luar dugaan karena marketnya memang sangat luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah untuk market lokal rata-rata kita 10 sampai 25 juta per hari dapat. Karena dari setiap hari itu ada beberapa titik pengiriman baik yang langsung ke konsumen atau ke distributor. Kenapa kita ada yang pengiriman ke konsumen juga? Karena ada item-item yang memang nggak ada di distributor dan mereka nggak mau nyetok seperti kepiting hidup karena beresiko. Kalau mati mereka juga kan rugi gitu. Jadi saya sarankan untuk distributor dan reseller itu untuk buka PO aja kalau yang live itu gitu ya. Yang hidup-hidup itu seperti lobster, seperti kepiting dan yang lainnya yang hidup. Saya suruh mereka buka PO yang sampai akhirnya sekarang ini Pak Adrianus ada kayaknya nih ya. Pak Adrianus itu nggak berhenti-berhenti itu. Beberapa kali order nggak kehitung PO-nya habis terus, sold out terus. Sebentar habis itu Pak Adrianus itu. Boleh keren ditanya ya, orangnya ada di sini kayaknya nih. Tadi nomor orang. Pak Adrianus. Nah, artinya memang Masya Allah, ini yang penafsiran saya atas apa yang disampaikan oleh guru kita, Pak Mardi Bosman Sontoloyo, yang luar biasa Sontoloyonya, memberikan efek positif yang luar biasa, bahwa saatnya menyalip di tikungan. Dan itu baru berbicara lokal. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya sudah mau diajak tanda tangani kontrak untuk pengiriman ekspor. Karena di digital marketing itu juga marketnya sampai ke Asia.
sampai ke Timur Tengah. Nah, jadi ada Singapura juga udah beberapa kali, mungkin orangnya ada di sini nih, Pak Jeffrey ya, karena dia mau lihat katanya. Pak Jeffrey itu dari Singapura minta barang ke saya sudah sangat mendesak. Cuma memang saya lagi kurang sehat beberapa hari kemarin, saya belum bisa ketemu, maaf Pak Jeffrey ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu setelah ini. Nah, terus juga di Singapura itu permintaannya lumayan tinggi. Dan di Jeddah pun 30 ton per minggu. Udang Faname yang headless, head on, kita udah aman semua, stok ready semua. China pun minta per minggu 20 ton. Ada 2 orang untuk market China yang minta dengan saya. Dan itu beberapa yang memang dari Korea. Korea itu mendesak sekali. Dia ekspatriat, ada di Kelapa Gading orangnya sekarang. Pak Sin Dong Ting kayaknya namanya, ada kontaknya. Nah itu dia minta 1-3 ton per hari kepiting. Nah ini luar biasa. Dan mereka semua mendesak permintaan barang itu. Bukan saya yang menawarkan. Boleh dicatat di sini, Pak Jeffrey Gade, saksinya. Itu kita memang ketersediaan barang sedang menyiapkan benar-benar gitu ya. Karena saya mau tidak mau harus menghubungi banyak supplier saya yang sudah lama tidak saya hubungi, sejak 2014 terakhir. Dan alhamdulillah mereka sudah terkoneksi lagi, saya dengan mereka, dan aman supply chain-nya mudah-mudahan. Insya Allah itu juga menjadi hal yang sangat luar biasa, yang di luar dugaan saya sekali lagi. Yang menyalip di tikungan, saya pikir jalannya sederhana, pelan-pelan, nggak tahu langsung melesat. Dan alhamdulillah, saya sudah share di status dan di tempat lainnya bahwa stok kita terutama udang Faname itu sangat aman. Karena gudang cold storage kita baik di Muara Gembong sudah lagi dibangun sama Kang Darwan. Sekarang ada di sini orangnya Kang Darwan. Ini saya di kantor masjid terus terang. Kang Darwan di sebelah lagi reparasi cold storage untuk kurang lebih insya Allah 7-10 ton pertama, dan rencana dia setelah ini bangun 25 untuk kapasitas 25 ton. Dan alhamdulillah di Dadap Kosambi pergudangan kita sudah ada cold storage kerjasama dengan PT setempat kurang lebih muat 50-100 ton. Jadi aman alhamdulillah. Nah ini saya rasa luar biasa dan saya tidak sangka-sangka hanya dengan menyalip sedikit saja gitu ya. Tapi kecepatannya di luar dugaan saya. Ini juga terus terang di luar dugaan saya. Sampai saya mungkin drop kemarin 4 hari dan hari ini udah baru mulai pulih. Karena saya sadar betul waktu saya main seafood tahun 2010-2014 itu saya pasti tidur malam. Karena memang katanya pengusaha tidur malam. Tapi kemarin waktu di properti saya aman, tenteram gitu. Saya bisa tidur jam 9, setengah 9, jam 10 paling malam. Bangun sebelum subuh. Tapi sekarang kembali lagi kalau untuk perhatiannya. Ya saya maklumi karena ini baru start, mungkin nanti kalau sistemnya yang sudah berjalan, saya baru bisa santai-santai lagi, karena alhamdulillah manajemen lagi dibentuk juga, karena ada investor yang memang sudah melirik luar biasa. Nah, salah satu investor terbesar kita tentunya di MMBC yang melihat insya Allah mudah-mudahan interest, dan ada beberapa yang interest juga, sehingga menuntut manajemen yang lebih rapi dan lebih mumpuni lagi supaya secara laporan keuangan dan yang lainnya secara manajemen benar-benar bisa tersusun dengan rapi, termasuk ketersediaan bahan, stok barang, dan ekspedisinya. Karena setiap hari kita sekarang alhamdulillah sudah kirim. Adapun perusahaan saya sebelum ini, saya bergerak di pengadaan lahan yang pernah saya sampaikan. Waktu di MMBC itu saya sudah membebaskan 300 hektar. Dan sekarang setelah MMBC ke sini, alhamdulillah nambah jadi 400 hektar. Dan itu juga luar biasa. Dan saya sudah melakukan perizinan lagi untuk 400 hektar ke depan. Jadi target kita mudah-mudahan untuk 2 tahun ke depan 1.000 sampai 2.000 hektar, mudah-mudahan 3.000 hektar itu untuk di kawasan khususnya Bekasi bagian utara sudah bisa terakuisisi, mudah-mudahan. Dan itu bebas nanti teman-teman yang ada di sini, baik yang bergerak di bidang properti atau di bidang industri dan yang lainnya. Saya sampaikan sekali lagi dan tolong catat, saya tidak bohong insya Allah. Siapapun yang mau pakai lahan saya, nggak usah mikirin sewa, apalagi beli.
minimal mungkin ada yang mau bikin kandang kambing secara profesional atau uh, kandang ayam yang profesional juga, yang besar, di bawahnya tumpang sari, miara ikan atau yang lainnya, saya kasih. Gratis, sekali lagi gratis. Dan ke Coach Fahmi pernah saya sampaikan juga, saya menyediakan beliau 5 hektar sampai sekarang masih ready. Dan buat teman-teman yang menyaksikan di sini yang mempunyai peluang usaha memerlukan lahan yang luas, cuma memang di Muara Gembong ya, di Bekasi bagian utara. Dan infrastrukturnya udah oke. Cuma agak jauh tapi tol lagi dibangun. Nah, itu bisa pakai silakan. 1 hektar, 2 hektar, besarnya 3 hektar silakan. Mungkin feelingnya untuk usaha apa atau untuk workshop dan yang lainnya, sekali lagi gratis. Tapi gratisnya pengusaha tanda kutip ya. Jadi nggak usah sewa apalagi beli, tapi gratis. Tapi kalau kira-kira nanti udah ada hasil, cuan ya Pak. Tentunya bisa mulai berhitung bagi hasilnya. Itu ya. Jadi aman insya Allah ya. Saya ingin bahagia bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga keluarga, lingkungan, dan teman-teman semua yang saya kenal. Dan saya berusaha mencoba membagi kebahagiaan ini untuk teman-teman. Dan ternyata hidup bahagia itu ya insya Allah mudah. Seperti bisnis juga gampang, ya mindset itu harus benar-benar kita tanamkan, benar-benar gampang. Jadi bisnis itu Bosman bilang. Jadi kalau mindset kepala kita gampang, dengan sendirinya, cara pikir, cara berbicara, bekerja, dan yang lainnya kan gampang dan benar-benar gampang ternyata. Dan akhirnya dapatnya juga gampang. Dan untuk usaha saya yang Mina Mekar Sejahtera, itu berupa pedagang yang sekarang dalam salah satu pekerjaannya adalah sedang kerjasama dengan MMBC 14 Jakarta, membangun satu klaster di depan trial project Tambak Jokowi persis, yang infrastrukturnya sudah sangat memadai, dan anggota Pokdakan sangat mumpuni insya Allah, dan didukung oleh SOP yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi di Indonesia ini, di tingkat nasional bahkan gitu ya. Dan itu kurang lebih klaster 10 hektar pertama itu kurang lebih senilai 15 miliar. Dan itu klaster pertama ya. Dan mudah-mudahan kita sukses di sini bersama teman-teman MMBC 14 Jakarta. Kalau sukses, insya Allah di situ saya sudah melakukan perizinan 400 hektar. Yang saya sudah bebaskan kurang lebih 95 hektar. 65 hektar saya sudah bayar cash, dan 30 hektarnya, berarti 105 hektar. Karena yang 40 hektarnya saya lagi on progress, sudah ada masuk ya. Nah, tinggal penyelesaian pembayaran. Nah, 400 hektar kalau kita buat jadi tambak Panamel semua, itu nilai investasinya besar dan hasilnya besar. Karena dari klaster pertama ini senilai 15 miliar ini, 10 hektar ini target panen kita 100 sampai 150 ton per siklus. Kalau semuanya kolam itu produksi, karena ada 44 kolam. Dan kalau 1 tonnya terhitung kita ngambil size yang terjual senilai 80 juta per ton atau 80.000 per kilo, yaitu size 40, kurang lebih kalau 100 ton kita dapat 8 miliar sekali panen. Dan bisa lebih kalau sampai 150 ton. Itu estimasi minimal. Dan kalau bayangkan kalau 400 hektar kita kelola semua setelah klaster pertama 10 hektar ini berhasil. 400 hektar. Dan sedangkan Jokowi kemarin waktu terakhir datang ke situ mengatakan di sini akan berikan perizinan 1.000 hektar. Dan pemainnya adalah kita. Masya Allah. Subhanallah. Inilah insya Allah. Gampang sekali lagi. Dan dalam keterpurukan saat ini, itu saya buat pribadi saya sangat terbiasa ya. Yang penting harus selalu menghadirkan positive thinking ya. Atau prasangka baik terhadap Allah terutama. Karena sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulnya SAW, bahwa Allah akan memberikan sesuai prasangka hambanya, dan itu tidak akan meleset. Karena Allah yang mengatakan. Dan Allah nggak pernah dusta tentunya. Jadi apapun yang kita bangun, pemikiran itu akan sangat mendorong apa yang akan kita lakukan pekerjaan dan menjadi kebiasaan kita nantinya. Jadi selalu bangun positif thinking atau prasangka baik terutama terhadap Allah, dan mindset yang positif seperti yang guru kita bilang. Jadi jangan selalu ada hal yang kira-kira beresiko, karena nggak ada hidup yang nggak beresiko, kita langsung berpikiran negatif atau mempunyai mindset negatif. Akhirnya
apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat gitu ya. Tapi tetap harus positif sehingga mendorong pekerjaan yang positif. Makanya orang bijak bilang kan, seperti Bosman kita juga sampaikan, saya udah lama dapat perkataan ini bahwa hati-hati dengan pemikiran gitu, atau hati-hati dengan pikiranmu. Karena pikiranmu akan melahirkan perkataan. Hati-hati dengan perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadikan perbuatan. Hati-hati dengan perbuatanmu akan menjadikan kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena akan menjadi habit atau tabiat gitu ya. Jadi kalau pikiran yang kita awali positif, insya Allah akan menjadi pekerjaan, kebiasaan, dan habitat yang positif. Kebiasaan yang positif. Tapi kalau negatif, ya terimalah apa yang kita pikirkan itu. Berupa hal-hal yang negatif. Jadi kembali, saya sangat terbiasa dengan hal ini. Dalam keterpurukan ini, saya juga merasakannya di COVID ini luar biasa. Karena saya harus menggaji, belum banyak sih, kurang lebih antara pekerja yayasan dan pekerja perusahaan ini, saya menampung 60 orang lebih, kurang lebih gitu ya. Jadi harus saya memikirkan bagaimana gaji mereka, dan bagaimana mereka supaya tidak pulang gitu. Tidak saya rumahkan, dan bagaimana mau lebaran ini memikirkan juga THR mereka sedikit banyaknya, walau cuma selembar kain lah gitu ya. Jadi saya tidak mau dengan sombong seperti Bosman dalam ceritanya, dengan keadaan begini, moneter dan yang lainnya, kita berhentikan karyawan. Itu sangat tidak bijak sekali saya rasa. Saya rasa itu dari seorang anak jalanan ini yang saya sering sampaikan, bahwa saya sangat terbiasa dengan keterpurukan karena tadinya saya manusia yang sangat terpuruk, bahkan mungkin bagian dari sampah-sampah terminal yang alhamdulillah pada saat ini pun di kantor ini, di masjid ini, yayasan ini saya tampung teman-teman saya yang hidupnya hampir hancur di terminal, dan mereka meminta untuk bisa bergabung bersama saya di sini. Dan alhamdulillah dengan saya sudah berkumpul sekitar 6 orang anak terminal di sini, tepatnya terminal Senen, dan habis lebaran ada nambah lagi minta untuk hijrah juga ke sini karena mereka sudah sangat tidak tahan hidup di terminal, dan saya merasakan apa yang mereka rasakan, jatuh bangun di sana, keluar masuk pesantren, bukan pesantren yang dimaksud ya, tapi ya seperti itulah gitu ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa memberikan yang baik untuk mereka, dan pada sampai sudah berkeluarga dan kita buang sebagian, dan kita tetap kasih tempat tinggal, dan mudah-mudahan sekali sebagai saya tidak akan dari mana, yaitu berupa tempat yang luar biasa menggembleng jiwa saya. Hampir beberapa kali bisa senang dengan teman yang sudah lebih dari mungkin meninggal di depan mata saya, dan saya syukuri lagi, bukan karena apa yang mungkin hanya saya perjuangkan, tapi semata-mata karunia dari Allah, mudah-mudahan yang dengan maha kelihatannya dalam hati saya tidak hidup seperti orang yang ada teman-teman saya. Demikian saya. Ya. Silakan. Ya, jawab ya, silakan teman-teman. 100 hektar dan juga hasilnya juga diekspor gitu, bukan impor tapi ekspor. Kita menjual, iya benar, kita membantu negara ini untuk mendapatkan penghasilan gitu dengan ekspor. Dan juga tidak hanya negara, iya, dan juga tidak hanya untuk negara saja, tetapi saya melihat sekali sepak terjangnya Pak Ihsan di grup MMBC kita ya Pak ya. Pak Ihsan itu ketua kelas saya di MMBC gitu. Beliau menggerakkan teman-teman MMBC untuk kita sama-sama berinvestasi di tambak udang Paname ya Pak ya. Dan juga dan juga banyak reseller-reseller yang beliau wadahi gitu, beliau tampung. Nah, itu kan bukan satu hal yang mudah ya Pak ya.
bagaimana sih Pak tipsnya Pak dari seorang tadi ya, berarti dari nol menjadi melejit terus nih, apalagi ini di pandemi ini kan ujiannya. Apakah akan turun, tapi saya lihat Bapak tidak turun, tapi Bapak naik terus gitu loh Pak. Iya, apa nih Pak tipsnya? Oke teman-teman, ini saya pertanyaan pembuka, silakan yang mau nanya nanti boleh ditulis di bawah ini gitu, atau langsung nanti angkat tangannya di situ masuk emoticon tanya gitu. Oke Pak Ihsan, monggo Pak Ihsan dijawab dulu pertanyaan saya Pak. Oke, bismillah. Hal yang paling mendasar adalah mindset. Makanya guru kita berkali-kali bilang, mindset itu lokomotif lah, ya, penggerak dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, makanya saya pernah nulis status itu bahwa kalau nggak salah, sebentar, pikiran atau mindset kita dalam usaha yang dibangun harus memang benar-benar positif, sehingga itu akan menjadi pendorong, ya. Pendorong dan pendorong dan penyemangat kita untuk melakukan hal-hal yang benar untuk mendapatkan hal yang kita pikirkan itu, hal yang kita cita-citakan itu. Jadi mindset, pola pikir, dan cita-cita ya, mimpi tentunya kan kita semua punya mimpi dan cita-cita. Itu jangan dibatalkan kalau bisa. Saya nggak pernah membatalkan itu. Saya sering sampaikan, saya nggak pernah membatalkan mimpi dan cita-cita saya dan doa saya. Dan Masya Allah, apa yang pernah saya sampaikan di seminar Arena Training Solution ya, pada saat itu ayah Coach Fahmi, itu benar adanya. Bahkan apa yang saya cita-citakan itu saya gambar di kertas lagi kecil itu, dan saya tempel di tembok. Saya akan bangun ini, saya akan bangun ini, dah. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Itu semua terwujud saat ini. Satu persatu itu terwujud. Gambarnya, selalu saya cari lagi, mungkin agak lama. Jadi yang terpenting memang itu mindset, pola pikir, ya. Jadi apa yang sudah menjadi cita-cita kita jangan dibatalkan. Apa yang menjadi doa kita jangan di-cancel, ya. Itu yang Pak Mardigu bilang kan, yang Pak Kidri Puta bilang, ya kan. Jadi bangun mindset yang katakan dalam diri kita, gue pasti bisa. Gue harus bisa. Karena pikiran dalam hati dan kepala kita akan menjadi pendorong atau menuntun untuk melakukan segala hal yang benar agar mimpi kita bisa terwujud. Dan Allah tidak akan memberi, sekali lagi, kecuali sesuai prasangkaan hambanya. Nah, itu yang terpenting. Jadi mindset, pola pikir, cara akan mendorong kita untuk melakukan segala hal yang benar untuk mendapatkan apa yang kita mimpikan dan cita-citakan. Nah, mindset pola pikir itu sebenarnya kalau pribadi saya udah sejak kecil ada. Cuma saya sempat hang gitu kan, sempat jadi remaja depresi yang hidup segan mati tak mau gitu ya, bertahun-tahun, dari usia 16 tahun sampai usia 22 tahun kurang lebih. Saya habiskan waktu saya sia-sia. Dan Alhamdulillah Allah tidak cabut nyawa saya saat itu beberapa kali. Dan saya rasa manusia memang mungkin ada jalannya. Saat saya sudah mendapatkan apa yang saya pikir tujuan hidup saya kembali lagi merefresh apa yang menjadi pola pikir saya saat kecil. Saya harus sukses, saya harus kaya, saya harus bermanfaat untuk orang lain. Saya gemes itu. Saya marah pada diri saya sendiri saat itu. Saya benci banget keadaan saya saat itu di terminal. Saya nggak mau hancur saat itu. Saya nggak mau mati di sini jadi sampah. Nggak berarti kayak teman-teman saya. Udah nggak ada. Saya harus bisa mencapai apa yang saya cita-citakan di masa kecil. Saya sering mengecup kening adik saya saat dia tidur terlelap, dia nggak tahu. Saya sering menangis di hadapan adik saya saat tidur di balai reot yang dalam rumah tetangga-tetangga bilang ditendang jangkrik aja rubuh.
itu sangat luar biasa di dalam hati saya terkesan. Dan itu saya sangat marah pada diri saya saat itu di terminal. Saya percuma kalau begini gitu ya. Apa yang membuat saya sakit di masa kecil? Apa yang membuat saya tertekan? Apa yang membuat saya susah? Tidak akan hilang dari diri saya saat itu. Kalau saya tetap seperti ini, bahkan saya akan mati sia-sia dan berkalang penyesalan yang nggak ada arti gitu ya. Dan saat itu saya berdiri dan katakan pada teman saya, saat itu ada beberapa, sumpah saksi kamu oleh lu nih gitu. Lu lihat ya, saya bilang saya jual semua instrumen saya karena saya sudah manggung di beberapa dan terjun di entertain terus terang, dan sudah mau manggung di 10 kota terakhir di Pulau Jawa sebagai band. Saat itu saya jual semua. Akhirnya saya langsung pergi selama 1 bulan kurang lebih saya turun naik gunung. Misahin satu gitar akustik saya nyambung hidup di sana di Tasik tepatnya. Game bola, orang mau cari saya nggak ngerti. 1 bulan. Oke. Iya, maaf, ada gangguan dikit ya. Dan itu juga yang menjadi pendorong saya tentunya untuk selalu bangkit dalam keadaan saya terpuruk sekali. Terus dalam dunia bisnis atau usaha, saya selalu evaluasi diri saya terutama. Saya nggak mau gagal, Saya harus sukses, saya harus berhasil, dan saya harus berhasil. Dan alhamdulillah dari kegigihan dan kesungguhan itu, dari saking tidak maunya kembali ke masa lalu, bahkan saya kalau malam hari beberapa, mungkin nggak sering ya, tapi kalau lagi datang perasaan keterpurukan itu gitu ya, saya menangis sejadi-jadinya, sampai kadang saya berdoa dengan doa yang dilarang, ya Allah, sekiranya aku kembali ke masa lalu itu, gitu ya, lebih baik kau cabut nyawaku. Atau kalau karena kesulitan dan kesusahan nantinya aku akan seperti itu, lebih baik selesai sudah hidup gitu ya, dengan apapun caranya, yang penting jangan bunuh diri gitu. Nah, artinya saya nggak mau gagal. Saya paling tidak mau kalau saya gagal saya berhenti, nggak mau. Saya harus kuat, saya nggak boleh patah hati. Dan itu yang saya tanamkan juga, selain mindset positif, harus bisa, jangan gagal gitu ya. Dan saat gagal saya nggak mau patah hati, saya harus terus bangkit dan mencoba. Jadi dalam kata patah hati itu buat saya bukan cuma dalam percintaan ya, tapi juga usaha. Karena ada orang yang saat usaha baru mulai, terus atau udah jalan, pas ada aral, bangkrut, terus meratapi kebangkrutannya. Ini buat saya ini menyia-nyiakan waktu. Lebih baik bangkit dan jalan terus mencoba, gagal lagi, bangkit lagi, coba lagi, gagal lagi, nggak mungkin kita gagal terus. Gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Gitu. Kalau orang kampung saya bilang di sini, lu ke empang sana, lu nebar jaring sebanyak-banyaknya. Masa dari sekian banyak ikan, ribuan ikan nggak ada 1 ekor atau 10 ekor yang nyangkut? Kasarnya kayak gitu. Dan itu filosofi yang luar biasa buat saya dari orang kampung. Jadi tebar jaring aja, tebar di internet sebanyak-banyaknya iklan gitu. Masa nggak ada yang nyangkut 1-2 gitu. Gitu. Saya rasa. Ya. Wah, gigih sekali ya Pak Ihsan, ya luar biasa. Monggo silakan teman-teman, nanti kalau saya gemes di pengen saya banyak bertanya nih, tapi silakan teman-teman yang mau bertanya. Satu, Mbak Ira. Oh, Pak Deddy ya, Pak Deddy Fitra Johor ya, sahabat kita dari Malaysia yang sekarang sedang di Padang ya Pak. Monggo Pak. Jadi menarik yang disampaikan oleh sahabat kita tadi Pak Iksan. Jadi biasanya begini Pak Iksan, orang pasti ada satu momen besar yang membuat mereka bangkit. Artinya mungkin karena selama ini mereka sudah biasa hidup keras di terminal, hidup tidak teratur, kejamnya dunia terminal sungguh tidak bisa kita bayangkan. Mungkin ada satu momen apa yang benar-benar membuat Pak Iksan, yes, mulai hari ini terminal ini harus saya tinggalkan,
dan tidak akan pernah kembali lagi. Itu momennya apa yang membuat Pak Iksan, apakah itu sangat sakit hati atau teringat dengan orang yang paling dicintai, sehingga pada waktu itu adalah momen yang breakthrough oleh Pak Iksan. Kira-kira momen itu kapan dan apa bentuk momennya, Pak? Silakan, terima kasih. Halo? Ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Bagus, ini kalau kita di MMBC ini kita memang diarahkan untuk seperti itu ya, otentik ya Pak. Ya. Iya, ini Pak Iksan sedang mengingat kondisi beliau mungkin ya Pak ya. Silakan Pak. Turning pointnya Pak sehingga Bapak bisa bangkit, meninggalkan terminal dan jadi seorang Pak Iksan yang luar biasa seperti saat ini, yang inspiring Pak. Saya berangkat dari kampung memang sebagai remaja depresi, ya. Karena bosan sekali orang-orang kampung itu, bukan lingkungan dan toko-toko di sini cukup dibuat repot oleh saya. Bahkan polisi sekarang yang di Muara Gembong kalau ketemu saya itu kata teman-temannya dulu kepala anak ini tuh betokin terus pakai pesta. Emang saya titik kejenuhan sangat mengecewakan untuk keluarga. Cuma keluarga saya punya kasih sayang yang luar biasa terhadap saya, enggak seperti kisahnya siapa itu yang di Pak Bosman yang enggak closing enggak ini enggak punya apa downline yang akhirnya sekarang sukses, yang diusir sama orang tuanya nggak diakuin. Saya nggak sampai kayak gitu. Tapi saya udah sangat membuat susah orang tua. Bahkan ada kejadian yang sangat luar biasa. Di satu malam, saya dikeroyok dengan kurang lebih 30 orang membawa senjata tajam semua. Saya cuma berdua sama teman saya. Itu saya lari-larian ke sana kemari, karena saya nggak mungkin menghadapi 30 orang itu dengan senjata tajam. Walaupun saya megang senjata tajam juga, saya mungkin akan mati sia-sia lah, saya tahu. Dan saya masih punya rasa takut. Tapi kalau duel, 1 lawan 3 orang saya masih berani. Nah, itu saya sembunyi. Dan malam itu juga ternyata saya diisukan sudah dicincang-cincang, dibuang ke kali depan kampung saya. Dan saat itu juga kakak saya meninggal, kaget. Malam itu juga. Nah itu momen radikal yang membuat saya harus benar-benar berubah dan menyelamatkan anak-anaknya. Yang alhamdulillah 2 anaknya yang ditinggal itu sampai sekarang dalam naungan saya. Saya sekolahkan, saya bikinin rumah, bahkan walaupun dia udah berkeluarga, bersuami. Dan itu juga hal yang radikal yang saya harus mampu buktikan. Dan saya nggak akan saya dapatkan kalau saya tetap dalam dunia seperti itu, apalagi di terminal yang lebih sadis lagi. Nah, alhamdulillah itu sudah tercapai. Bahkan anak dari kakak saya itu sekarang sudah jadi kepala mudiroh mahat atau rumah tahfidz Quran. Dan saya sudah momen itu Pak Iksan, mohon maaf, momen itu Bapak dapatkan setelah dikejar oleh 30 orang tadi dan malamnya, dan pada waktu itu sudah harus berpikir untuk tidak berada di dunia yang seperti itu lagi. Iya, betul. Ya. Dan nggak berhenti sampai di situ, masih bertahun-tahun saya kerjaannya kayak gitu, fight terus gitu. Nah itu cuma dalam hati udah berjanji bahwa gue harus sukses nanti, harus bawa ponakan-ponakan gue nih yang emaknya meninggal karena gue gitu kan. Karena malam itu juga kejadiannya dan saya melihat betul cara kakak saya meninggal serangan jantung dan belum itu gara-gara karena ulah Bapak? Ya, saya yakin karena ulah saya. Oke. Ya, agal dari Allah tetap. Cuma dia karena kaget, saya dikeroyok oleh banyak orang bersenjata. Dan itu saya memang berapa lama setelah itu, Pak? Setelah kejadian itu berapa lama? Kejadian kurang lebih tahun 98. Oke. 97 lah, 97 masuk 98 mau krisis atau setelah krisis lah. Nggak lama berapa bulan saya pergi dari itu. Ya. Hijrahnya harus mengambil satu keputusan, tidak mau kembali lagi ke dunia jalanan, kapan tepatnya? Oh, tahun 2002.
pertengahan. Itu Berarti waktu itu itu sampai 2002 sudah ada terbesit di dalam hati untuk mau segera hijrah, tetapi momennya belum dapatkah waktu itu atau gimana? Iya, berkali-kali Pak. Saya pernah datang paranoid ya kan, kalau kita alhamdulillah bukan mengungkap dosa di masa lalu saya, karena ada teman-teman terminal juga mungkin di sini yang nanti ikut nyakin rekamannya. Nah itu apa? Jadi ada beberapa 2 kali dan ketiga kalinya saya alhamdulillah nggak balik lagi hijrah mutlak gitu. Tapi sekali dan yang kedua itu gagal. Boleh disebutkan Pak, apa itu hijrah yang membuat Bapak harus mutlak itu? Sorry bagi yang mendengar yang lain. Sorry kalau terlalu pribadi nggak usah Pak. Tapi kalau masih bisa dieksplor ke publik boleh begitu. Momen apa begitu ya Mbak Iraya? Iya benar Pak, betul. Biar kita bisa contoh nih. Itu dari momennya siapa tahu ada yang mirip ya Pak ya. Siap. Jadi saya itu dulu itu kalau lagi kumpul-kumpul ya biasalah gitu ya. On sampai 2-3 hari itu nggak tidur gitu ya. Karena pengaruh itu lah. Nah itu udah sampai bego lah kasarnya gitu. Udah bego banget lah. Nah herannya itu ya Allah, masya Allah, Allahu Akbar. Itu keajaiban Allah bahwa jangan memponis orang saat dia masih hidup ya, gitu ya. Ya termasuk saya ya, saya nggak merasa diri paling baik karena sebaik-baik teladan itu yang diambil adalah orang baik yang udah meninggal. Karena orang hidup seperti saya termasuk itu belum tahu akhir hidup itu seperti apa. Cuma kita berdoa mudah-mudahan akhir hidup kita semua baik dan husnul khotimah. Amin. Nah saat itu saya yang datang itu perasaan takut. Takutnya itu bukan ke polisi atau bukan ke musuh-musuh saya yang saya sering fight di situ. Tapi takutnya pada Allah, pada yang menciptakan saya saat itu gitu ya. Apa begini aja hidup gitu ya. Dan saya udah luar biasa sakit kacau balau hidup karena tidur di emperan toko bertahun-tahun gitu ya. Kadang kalau udah nggak sadar sampai siang tetap di terminal tidur. Kalau udah ngantuk banget gitu. Nah itu tapi perasaan takut itu terus berkecamuk dalam diri saya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, apakah hidup cuma seperti ini aja? Atau akan berakhir seperti ini? Dan kayak gini aja. Nah, itu terus memberontak diri saya. Sampai pernah saya pada saat on kayak gitu, datang paranoid itu, saya sholat. Saya wudhu dalam keadaan dandanan ala anak-anak hardcore lah. Gitu ya. Jadi saya dulu... Di terminal atau di mana? Di terminal, maksudnya. Kan ada musolahnya. Ya, saya sholat itu... Kenapa tertarik untuk mengambil wudhu pada waktu itu? Ya, saya ngambil wudhu. Wudhunya juga belum bisa, cuma cuci muka doang. Nah, habis itu saya sholat dalam keadaan celana sobek-sobek, rantai gitu kan. Terus saya juga dulu, maaf gitu ya, ada rantai dari kuping ke hidung, bisa dibayangkan. Saya udah kebayang begitu. Dan beratnya belum seperti saat ini, dulu cuma 56 kilo, jadi kayak korek api gitu lah. Iya. Berarti masih singset lah begitu ya, masih langsing banget gitu. Saya sholat. Karena datang paranoidnya itu, datang takutnya itu, saya sholat. Dan alhamdulillah 2-3 kali sholat mungkin itu gemeteran loh, orang gimana sih, orang nggak tidur-tidur. Nah, tapi ustadznya Masya Allah, itu para pendakwah ini salah satu pesan buat para pendakwah, jangan galak sama orang kayak gitu kayak waktu itu kayak saya gitu. Seandainya waktu itu saya dibentak, dan nggak boleh lagi ke musola, mungkin saya nggak akan hidayah. Tapi alhamdulillah ustadz itu di situ mantan preman juga ternyata, panggilannya Bang Jack gitu. Jadi saya cuma diliatin doang sama dia, nggak ditegur, nggak diapa. 2 kali, 3 kali, sampai pada akhirnya saya lihat dia sholat menghadap ke Al-Quran. Karena ada salah satu sunnah itu kan sholat ada sutroh di depannya untuk penjaga ya, supaya orang nggak lewat. Dia pakai Al-Quran didiriin. Saya tanya setelah dia sholat, Bang, emang ada sholat buat Al-Qurannya? Nah, pas saya bertanya baru dia jawab, oh enggak, ini buat sutroh. Oh, baru setelah itu saya bertanya terus tentang agama, dan alhamdulillah. Luar biasa. Tapi kenapa harus masuk ke dunia bisnis, Pak? Setelah mungkin sholat pada waktu itu di terminal, kenapa yang menjadi tujuan akhirnya adalah kembali lagi ke Muaro Gembong? Ya. Untuk membangun
satu peradaban baru di kampung. Kenapa harus kampung yang harus dikembangkan? Apa yang Bapak lihat pada waktu itu di sana? Oke, jadi begini. Oke, ini masih sinyalnya ya, gangguan teknis. Memang di Planet Bekasi ini, saya juga di Planet Bekasi lagi hujan, jadi memang mungkin terkendala di sinyal. Tapi sebagai info juga, tambahan info Pak Ihsan saat ini baru saja launching bukunya, atau launching atau PO ya, baru saja menyelesaikan bukunya. Nggak nanggung-nanggung, beliau duet nulisnya bersama gurunda kita juga, gurunda Coach Dr. Fahmi gitu. Iya, dahsyat. Saya bingung nih. Training baru selesai, training gitu kami buat acara training namanya Arena tuh buat acara training namanya Transformational Leadership. Nggak lama setelah itu bukunya launching sama Coach Fahmi. Wah, itu berapa lama Mbak? Bisa dia launching buku 2 minggu atau 3 minggu setelah training? Nggak 2 minggu sih ya. Ya 3 sampai sebulanan mungkin ya. Saya lupa detailnya gitu. Saya kan awalnya saya yang sharing di grup ya Pak ya. Saya sharing di grup launching buku. Nggak lama kok Pak Ihsan dan Coach Fahmi, wow, dahsyat gitu. Nanti kita tanya juga ya sama Pak Ihsan bagaimana tuh bukunya dan kok bisa gitu habis training langsung duet sama masternya gitu, sama gurundanya langsung gitu. Jadi benar sekali, mungkin banyak hal yang perlu kita explore dari Pak Ihsan ini. Saya melihat dari latar belakang jalanan yang tidak mudah, dan waktunya pun juga cukup lama, Mbak. Biasanya memang membutuhkan dorongan yang besar untuk bisa keluar dari lingkungan seperti itu. Jadi saya tidak tahu alasan apa yang sangat kuat ada di dalam pemikiran Pak Ihsan sehingga dia bisa kembali, dan tempat hebatnya lagi itu kembalinya ke kampungnya begitu. Bangun kampung lagi gitu. Ternyata hari ini begitu banyak manfaat buat saudara, famili yang ada di sana. Dan hari ini tidak hanya di sana gitu. Udah kemana-mana. Nah, ini inspirasi banget gitu. Mungkin kita bisa explore lagi gitu. Iya, betul. Sambil ngomong-ngomong tentang hebat, di sini juga kita banyak sekali orang-orang hebat. Dan salah satunya ada gurunda kita juga, sahabat saya juga, seorang Master G Coach. Di sini ada Abi Darwis. Abi, saya ingin menyapa dulu nih Abi Darwis ini. Abi. Salam kenal, Abi Darwis. Halo Abi. Oh ini ya Pak Ihsan sudah kembali lagi. Oke, Pak Ihsan tadi saya sempat menginformasikan bahwa Pak Ihsan itu keren ya Pak. Setelah transformational leadership yang Arena handle bersama Coach Dr. Fahmi, gak lama Pak Ihsan langsung launching buku bersama Coach Dr. Fahmi. Nanti monggo silakan, ini tadi teman-teman juga tanya, kok bisa sih, berapa lama, dan juga Pak Ihsan kok apa nih Pak satu motivasi kuat yang buat Bapak itu bangkit gitu. Ada 2 pertanyaan ya Pak. Apa sih motivasi kuat Bapak untuk bangkit membangun kembali kampungnya gitu ya. Bukan kampung aja, sekarang malah kampung negara gitu ya Pak. Dan orang-orang sekitar yang Bapak bantu gitu. Yang kedua, Bapak bukunya Pak. Buku dengan Coach Fahmi itu apa sih Pak? Judulnya penasaran, terus tentang apa? Gimana sih kalau bisa bikin buku bareng sama Coach Fahmi gitu? Penasaran saya ini benar-benar, wow, cepet banget prosesnya gitu. Monggo Pak, silakan. Ya, yang pertama, kenapa saya membangun kampung saya itu Pak, perantara saya ingin memberikan sumbangsi kepada negara saya. Karena saya terus terang, insya Allah untuk jiwa nasionalis saya nggak usah diragukan. Jadi makanya kadang ada yang bilang jenggotan gitu kan, istri udah bercadar, tapi kok Indonesia banget. Ya harus kan, karena memang susah saya menghilangkan jiwa kenasionalisan itu yang mungkin gara-gara misalkan belajar agama dan macam sehingga jiwa nasionalisnya mengendur. Kalau saya terbalik, makin belajar agama jiwa nasionalisnya makin kencang jadinya. Gitu. Jadi saya harus benar-benar bisa memberikan sumbangsi, walaupun tidak banyak, sedikit
tapi ada hal yang bisa saya berikan dan banggakan untuk negeri saya. Nah, kenapa kampung saya pilih kampung saya, ya saya orang kampung yang pertama. Jadi lebih gampang, gitu, lebih familiar gitu. Nah, dan saya nggak bisa bahasa kota gitu. Bahkan saya gagal di beberapa bahasa-bahasa intelek dan bahasa-bahasa bisnis yang kadang saya perlu penterjemah gitu ya. Makanya waktu acara Coach saya minta tolong disederhanakan sedikit Pak bahasanya. Kelihatannya ini butuh profesional ke depannya Pak. Kalau begitu saya boleh deh ikut ngangkat-ngangkatnya kopernya Pak Iksan aja nanti. Translate. Nah, artinya supaya dengan keterbatasan saya tetap bisa memahami apa maksud dan tujuan dari para guru kita, supaya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia berbisnis kita, yang bisnis itu gampang. Bisnis itu gampang, dan bismillah, ternyata benar-benar gampang. Nah, kampung saya itu emas sebenarnya. Jadi kalau Pak Mardigu beli tanah yang dicari ada mengandung nikel dan emas, saya ngapain jauh-jauh, orang kampung saya banyak emasnya. Bukan emas murni ya. Kampung saya kalau minyak banyak di bawahnya. Cuma kan kita kalau walaupun saya punya ratusan hektar, sekarang misalkan 400 hektar yang udah saya akuisisi, banyak minyaknya di bawah, tapi kan nggak boleh sembarangan saya sedot minyaknya. Emang di Timur Tengah enak gitu kan. Di Arab Saudi kalau yang punya tanah di bawah ada minyaknya ikut kaya. Kalau kita ya nggak punya izin, nggak punya apa, tetap aja nggak bisa nyedot minyaknya. Nah, terus kenapa saya bilang kampung saya emas? Karena potensi pesisir itu sangat luar biasa. Muara Gembong itu salah satu wilayah yang geografisnya itu strategis. Karena dekat sekali dengan Jakarta. Bahkan dari garis pantai ke Jakarta itu kurang lebih, kalau dulu saya sering nge-share gambar-gambar di lokasi saya itu, pemandangannya udah kayak di Hong Kong. Bahkan teman-teman di MMBC saya, di MMBC kita ada yang udah pernah saya ajak naik ke Menara Juara itu tuh, yang mau dibuat judul buku ya. Aduh, saya belum ke sana nih Pak, jadi bikin pengen ini. Jakarta dari situ ke Hong Kong, Mbak. Wah, keren. Itu cantik Muara Gembong, Mbak. Tinggal kita mau bangun apa di situ. Itu luasnya kurang lebih 300 hektar saya di situ. Nah, itu kita mau bangun apa di situ? Wah, kebayang udah. Gitu. Makanya Bosman pengen ke sini terus. Saya mau dia nanti melihat langsung. Gitu. Bagaimana prospek di sini supaya dia bisa menganalisa sendiri. Masalah lahan segala macam ya beres lah, tenang lah gitu ya. Kalau mau diperbanyak nanti tinggal maunya pakai berapa gitu. Nah, terus selain itu karena kita pesisir dan air payau, jadi untuk teknologi budidaya air payau dari mulai hulu ke hilirnya itu potensinya sangat besar banget. Dan berapa banyak konsorsium dan konglomerasi perusahaan yang mengelola pesisir wilayah seperti saya, yang membuat ownernya, CEO-nya jadi miliuner, bahkan jadi pengusaha nasional. Kenapa kita enggak? Lahan kita banyak, produktif, infrastruktur udah rapi, brandingnya kuat, depan Jokowi, keren kan? Nah itu luar biasa gitu. Sayang banget kalau disia-siakan gitu ya. Jadi kalau saya pilihannya kenapa di kampung itu terletak geografis dan keadaan situasinya. Terus ya saya harus berkhidmat untuk lingkungan saya dulu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan dan orang lain. Yang ada di lingkungannya lah gitu ya. Saya anggap saya putra daerah asli Muara Gembong. Jadi kalau saya mau maju, saya harus memajukan Muara Gembong. Atau kalau saya maju, saya harus memajukan Muara Gembong. Dan Muara Gembong itu sangat asing di telinga orang, ya kan? Apalagi terlihat oleh orang. Sangat asing sekali gitu. Baru pas Jokowi kesini aja mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian itu juga masih ya suka saya ketemu orang nggak ada yang nggak tahu tuh Muara Gembong. Katanya nggak ada di peta. Ya udahlah nggak ada di peta nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan nanti bisa membuat perubahan gitu. Dan Muara Gembong itu Bekasi bagian utara. Nah sekalian saya sampaikan di sini nih ya, mudah-mudahan ada instansi dari orang-orang pemerintahan Kabupaten Bekasi supaya bisa menjadi pemikiran positif mereka
ke depan untuk membangun Muara Gembong lebih serius lagi, terutama pemerintah pusat yang udah mulai bergerak sekarang di Muara Gembong, bahwa Muara Gembong itu potensinya sudah sangat jelas gitu ya. Cuma saat ini tetap termarginalkan ya. Karena apa? Karena dianggap tempatnya jauh dari kota karena keliling gitu. Padahal kalau dia naik sedikit ke atas itu kelihatan Muara Gembong dari Jakarta. Nah, tapi nasib Jakarta yang kami rasakan di sini sama nasib Muara Gembong yang kami rasakan di sini sebagai warga Muara Gembong itu sama-sama Bekasi, sama-sama Kabupaten Bekasi. Tapi dibandingkan dengan Bekasi bagian selatan sana, ya itu sama-sama Korea lah istilahnya. Tapi ini Korea Utara. Selatan sana Korea Selatan. Jadi perbandingannya antara langit dan bumi gitu. Karena di sana ya karena mungkin fasilitas infrastrukturnya udah luar biasa, tol semua ada di sana, bahkan lagi dibangun lagi tol Cikampek 2 kan. Sedangkan kami di sini ya terus bergelut dengan lumpur dan kayu gitu ya. Yang kasarnya orang kayanya itu bisa dihitung dengan jari. Para sarjananya itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau di selatan sana udah sangat sulit menghitung orang-orang kaya mendadaknya. Baik dari investasinya, atau jualan tanahnya, dan yang lainnya, propertinya. Begitu juga para pemikirnya, bahkan mereka udah banyak punya profesor. Kita, sarjana aja masih bisa dihitung. Jadi sangat, berbanding jauh lah gitu, walaupun sama-sama Korea. Ya. Sana Korea Selatan, sini Korea Utara. Nah ini yang mau kita buktikan bahwa, kalau bukan putra daerah yang membangun Muara Gembong, siapa lagi? Dan saya rasa saya punya kesempatan sekarang. Dan saya mendapatkan dukungan luar biasa dari pihak pemerintah, terutama pemerintah wilayah, Kecamatan Muara Gembong, dari Camat, dan Muspika, dan yang lainnya. Dan alhamdulillah Bupati juga mensupport kita mulai, dan walaupun belum maksimal gitu ya. Dan alhamdulillah semua berjalan sekarang, infrastruktur udah mulai terus dibangun. Nah makanya kita barengi dengan proyek-proyek kita juga. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti manfaatnya untuk lingkungan di sini, karena sekarang aja yang kerja sudah banyak. Belum lagi nanti kalau perusahaan sudah berjalan seperti Pokda kami Jakarta dengan tambak panamnya dengan 44 kolam. Itu membutuhkan orang kurang lebih karyawan itu 50 sampai 60 orang. Maka itu satu klaster. Kalau misalkan kita bangun banyak sampai 400 hektar bahkan 1000 hektar, luar biasa. Kita akan lihat perubahan 5 tahun 10 tahun ke depan. Itu. Ya Pak, lanjut Pak, bukunya satu lagi Pak, tentang apa ini bukunya Pak? Silakan Pak untuk menutup sekalian tadi. Ya. Kita ya, karena proyek yang sekarang ini Pokda kami Mekar Sejahtera dan penjualan dengan Pak Ihsan. Ya, nampaknya sinyal ya. Oke, teman-teman silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Wah, oh iya ya, habis buku saya terbitlah buku Pak Ketua. Iya betul Pak. Jadi MMBC itu teman kita itu ini ya cukup produktif gitu, gantian giliran nulis buku nih. Ya kata Mbak Yeni nih ya, habis buku Mbak Ira terbitlah buku Pak Ketua. Oke, ya halo Pak Ihsan. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore dan juga Pak Ihsan tadi saya udah dititipi dari Pak Dedi, Mbak Ira. Habis ini Pak Ihsan ngisi di IG live saya nih. Jadi waktunya cukup mepet nih Pak Ihsan gitu. Jadi habis dari sini langsung ngisi di IG-nya Pak Dedi Johor. Itu teman-teman untuk sesi Kopi Hangat Arena kali ini, dan teman-teman insya Allah nanti di hari Kamis akan datang pembicara yang keren juga insya Allah. Beliau adalah salah satu pakar keuangan, khususnya di pajak ya. Jadi teman-teman bisa banyak bertanya ke beliau bagaimana sih di masa pandemi ini untuk kebijakan pajaknya, atau kita para pebisnis mengatur pajak kita bagaimana ya. Silakan nanti kita
discuss dan bertanya langsung dengan ahlinya di hari Kamis nanti di Kopi Hangat Arena, insya Allah jam 4 sore. Gitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pak Isan mohon izin saya langsung tutup Pak Isan gitu karena mengingat Pak Isan juga habis ini langsung ada jadwal lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan teman-teman kita foto dulu bareng-bareng ya teman-teman. Boleh silakan munculkan wajahnya. Walaupun harusnya tadi ya. Boleh dimunculkan wajahnya kita foto bareng-bareng. Ya, foto bareng-bareng. Ya. Tangannya boleh kayak gini semua ya. Ya, sebentar saya bawa handphone-nya. Tangannya boleh kayak gini semua. Dan fotoin dong. Fotoin dong. Ya, tangan gini semua ya. Pak Elvian, Pak Sari, semuanya teman-teman. Ayo, Wildan. Ya boleh tangannya jempol semua, jempol. Jempolnya mana? Ya, ayo kita jempol dulu. Ya, keluarkan jempolnya. Mudah-mudahan dengan kita keluarkan jempol kita, usaha kita juga sama jadi usaha jempolan ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Oke, ya 1. Jempolnya mana? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Dan insya Allah teman-teman ini juga ada, kita akan share di, oke, boleh silakan yang mau live gitu. Dan insya Allah nanti kita akan share juga di YouTube-nya Arena Inovasi Prima. Silakan teman-teman nanti kalau mau mulai menyimak kembali. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di hari Kamis besok. Insya Allah dengan pembicara kita dari ahli perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Isan, saya mau, ya Pak Isan udah ini lagi. Pak Isan mau izin barusan saya tutup kelasnya, jadi ya mengingat Pak Deddy Johor sudah titip pesan sama saya, Pak Isan habis ini jadwalnya di IG saya Mbak Ira, jam 5 sore gitu. Jadi saya buru-buru nih saya. Ya. Lain kali mungkin. Iya Pak Isan. Jadi tadi mati lampu, malam hidup lagi. Oh. Oke, yang terpenting semangat semua tetap ya, semangat pagi ya. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Pak Isan. Ya, semangat pagi. Buat teman-teman semua jangan pernah membatalkan doanya ya, cancel doanya jangan. Saya Bekasi juga Pak Isan. Bekasi. Bekasi. Oh, Saiful dari Arab Saudi ada nih Mbak. Oh iya, siapa Pak? Nih, siapa? Saif. Oh, Pak Saif ya. Bapak salam kenal ya Pak. Insya Allah hari Kamis depan join Pak. Join lagi di Kopi Hangat Arena Bapak. Ya. Hari Kamis depan kita bahas tentang perpajakan Pak. Business owner bagaimana cara kita taat pajak dan kita mengatur perpajakan kita. Apalagi di kala pandemi ini nih. Gitu. Oke, Pak Dika semua teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi dan tetap bisa bersinergi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang mau ke Muara Gembong mau pakai lahan saya, welcome. Oke? Gratis. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.